Baik Buya, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Sahabat kita Danar dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, akhir-akhir ini telah terjadi muktamar atau konferensi yang dilangsungkan oleh salah satu ormas di Indonesia. Salah satu ormas. Apa itu? Konferensi atau muktamar. Konferensi, ya, yang dilangsungkan oleh salah satu ormas di Indonesia yang terjadi di berbagai provinsi mengenai keinginan untuk tegaknya khilafah Islamiyah guna menegakkan syariat Islam secara kafah. Pertanyaannya, wajibkah umat Islam memiliki khalifah yang seperti Khulafaur Rasyidin yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan syariat Islam, dan bagaimana keadaan kita sekarang yang belum bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan? Berdosakah kita karena belum bisa menjalankan semuanya? Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bismillah. Pembahasannya terlepas dulu dari kelompok A, B, C, D. Kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya mendirikan imam atau khalifah atau pemimpin? Disepakati semuanya bahwasanya imam itu wajib adanya, kecuali dari kaum Khawarij yang mengatakan imam tidak wajib. Tapi semua, khususnya kaum ahli sunnati wal jamaati, adalah imam, pemimpin adalah wajib adanya. Harus kita menegakkan seorang pemimpin, sebab kalau tidak ada pemimpin berantakan. Semua ingin jadi pemimpin, menjadi perang parekrik, perang keluarga, perang suku, perang ini. Jadi pemimpin adalah dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Memimpin, menegakkan kepemimpinan adalah hukumnya wajib, terserah bahasanya khilafah, terserah bahasanya, termasuk kepresidenan itu sudah masuk bab ini. Karena pemimpin ada masalah kebenaran dalam menegakkan syariat Islam, tinggal kita merayap di situ untuk menyempurnakan syariat Islam. Yang penting harus ada pemimpin. Sampai begitu pentingnya seorang pemimpin. Pemimpin yang fajir, pemimpin jahat lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Sebab apa? Kalau tidak ada pemimpin, lihat semua jadi pemimpin, berantem sana, kelompok ini gulat sana, umat yang hancur. Dan ini terjadi. Sehingga pemimpin biarpun fajir ini tetap dibutuhkan. Biarpun katanya ada seorang pemimpin yang jahat, seorang kepala negara yang dolim dan sebagainya, masih lumayan ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Jadi disepakati oleh kalangan ahli Islam, kecuali sekelompok dari kaum Khawarij, bahwasanya pemimpin adalah harus ada. Yang namanya khalifah atau apapun, dan presiden masuk bab ini hanya masalah istilah saja, la musahata fil mustalah, tidak perlu berdebatan tentang keistilahan. Sampai ini digelari seorang raja pun tidak ada masalah, asalkan nanti di situ menegakkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah menjalankan Islam secara kafah, apa yang Anda maksud dengan kafah? Kafah itu adalah upaya, kafah itu adalah target menjadi orang yang Islamnya sempurna. Lah target tertinggi itu siapa? Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa seperti Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad. Yang lain mendekati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan sebagainya. Lalu kafah itu kayak apa? Ini kafah itu kalimat yang sering diomongin oleh orang tapi kayaknya nggak sadar. Gimana saya harus jadi Islam yang kafah? Gimana Islam kafah? Ini mau kayak Abu Bakar Siddiq? Ente mau kayak Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab? Atau yang bikin kayak Nabi Muhammad? Apa maksudnya Islam kafah itu? Ini ada kalimat yang sering disana, kita harus Islam yang kafah. Oh ini seperti mandu kita tingkatkan takwa kepada Allah. Setiap khutib Jumat ngomong takwa kepada Allah, kan gitu ya. Kalimat latah delesan saja, Islam kafah. Ya sempurna, Islam kafah itu sempurna. Artinya dalam aspek, semua aspek kehidupan kita hendaknya kita warnai dengan syariat Islam. Rohnya adalah Islam. Cuman kemampuan kita dalam menerapkan ini berbeda-beda. Artinya target tinggi itu, target itu adalah Nabi Muhammad. Islam kafah adalah Nabi Muhammad. Kemudian
berikutnya. Dan kita ini di tingkat mana ini? Kita terus, nah ini kita. Maksudnya adalah bagaimana kita menuju Islam kafah, hendaknya setiap umat ini selalu membuat peningkatan. Sehingga dalam semua aspek kehidupannya, mungkin dia punya 7 ragam kehidupan. Dari yang tidak islami, mulai dari perdagangannya tidak islami, kemudian sekolahnya tidak islami, kemudian rumahnya juga tidak islami. Ayo kita menuju Islam kafah satu-satu. Rumah kita dulu islami dulu. Selesai, baru besok pertokohan saya islami. Itulah maksudnya. Nah, ini jangan itu kalimat besar, khalifah dan kafah. Hebat bener. Ya mau saya, kita semuanya mau. Dan itu yang dicari, tapi kafah itu standarnya kayak apa? Kayak apa itu menjadi Islam kafah itu? Menerapkan syariat Islam secara utuh. Baik. Siapa yang bisa menerapkan syariat secara utuh? Maka di sini kesepakatan antara seorang pemimpin atau seorang khalifah dengan kekhilafahannya, dengan syariat Islam, dengan kesiapan umat untuk menjalankannya. Jadi Islam perlu kesadaran. Kalau tidak ada kesepakatan di sini, tidak akan bisa berjalan. Anggap saja peraturan semuanya. Setiap waktu sholat tidak boleh ada toko yang buka. Harus sholat. Artinya kan mestinya harus sholat. Orangnya nggak sadar, tutup tak nongkrong di toko. Sudah selesai sholat, keluar lagi tidak sholat. Loh, apakah begitu? Mana kafah? Katanya syariat Islam, menegakkan negara Islam. Wah, ini polisi keliling itu. Dan mungkin nggak sholat juga itu. Lihat. Mana ini? Jadi ini artinya apa? Kita membuat peningkatan terus Islam kafah. Jadi jangan sampai kita ini dibuai oleh hayal, lalu kita meninggalkan sesuatu yang selama ini sudah kita bangun, lalu kita ikut kelompok yang tidak tuh jelas akidahnya seperti apa, ikut-ikutan ke sana. Selama ini kita bangun di rumah kita, pelan-pelan ngajari anak kita pakai baju yang cantik, ngajari sholat yang benar, perlahan dan sebagainya. Sibuk urusan ini. Urusan yang gede katanya ngurusi khilafah dan sebagainya. Tatanya anaknya, katanya memang menegakkan syariat Islam, masuk ke rumahnya, anak istrinya nggak pakai kerudung, kan aneh. Bahkan katanya salah satu 2 anaknya masuk penjara karena mabuk, kan begitu. Lah kamu punya negeri sendiri yang presiden, yang kamu menterinya istrimu nggak bisa ngatur, mau sok pengatur negara besar ini, mau apa? Tanpa kita melemahkan semangat orang yang ingin menegakkan syariat Islam, tidak. Akan tapi ketahuilah, secara umum dalam Islam adalah seorang pemimpin harus ada. Dan seorang presiden sudah bisa disahkan sebagai seorang imam. Bisa disahkan sebagai seorang imam. Adapun masalah undang-undang di bawahnya, ayo kita semuanya berusaha untuk menyempurnakan ini semuanya. Nah, ini seperti itu, imam sah. Bahkan kita pun dalam Islam, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, tidak boleh kita membuat satu kudeta. Kudeta tidak berkenakan. Keluar, bukan kudeta, keluar dari imam, biarpun imam itu katanya fajir. Sebab kalau keluar dari seorang pemimpin, biar pemimpin itu tidak benar, akan terjadi keributan yang lebih besar lagi. Ini pengen punya negara kecil, gulet itu perbuatan. Sebab ini adalah zaman dulu di saat tidak ada pemerintahan, termasuk di daerah mana, daerah Somal atau mana itu, di saat tidak ada pemerintahan, wah berantem, tidak ada keamanan, tidak ada penegak hukum. Biarpun penegak hukum tidak adil, masih lumayan, masih ada penegak hukum. Jadi waktu itu berantem, pembunuhan ini, pembunuhan. Di atas waktu ada pembunuhan, siapa yang harus, kepada siapa menuntut keadilan ini? Ini berbahaya sekali, tidak ada pemimpin. Satu. Jadi pemimpin dalam Islam harus ada. Lah maka dari itu yuk kita berusaha mengangkat pemimpin yang benar. Ini tugas kita. Pemimpin seorang muslim yang benar, yang bakal bisa menegakkan syariat Islam, dan kita bantu, kita dukung semuanya. Satu. Kemudian jika ada sekelompok yang ingin menyeru adanya menegakkan khilafah, khilafah seperti apa yang Anda inginkan? Mana konsep khilafahmu? Ini ada guyonan waktu Indonesia itu mau dibentuk dulu tuh, guyonan tapi serius. Jadi tawar-menawar antara pakar-pakar politik, mungkin kaum nasionalis dengan Islamis. Itu dia tawar-menawar yang sangat luar biasa. Dengan nasionalis waktu itu adalah sudah sangat paham tentang bagaimana mengatur negara, karena mereka sudah akrab dengan kepemimpinan. Kalau bahasa sederhananya begini loh ya, kalau seandainya Indonesia ini diserahkan kepadamu, hei Ustadz, gimana kau nyusun undang-undangnya, bisa enggak? Apakah kau ajari Fathul Qorib sama Fathul Mu'in gitu? Ayo,
Gimana mengatur undang-undang pidana, undang-undang perdata, kok rapikan ini. Jadi cenderung kita ini masalah, ini harus ada punya persiapan kaum muslimin ini. Bagaimana menyusun? Ada bunut bannya atau poin-poin atau pasal-pasal dalam Islam, dirapikan fikih. Jadi dulu ada dalam madhab Abu Hanifah itu ada ahkam adliyah, itu menyusun fikih-fikih yang sudah disesuaikan dengan metode penyusunan hukum-hukum modern itu. Jadi ada dirapikan seperti itu. Jadi kita perlu ulama itu berkumpul untuk itu semua, sehingga apa? Islam menjawab semuanya. Dan kita tinggal mempersiapkan ini semua, dan negara membuka untuk ini. Tinggal siapa yang memperjuangkan. Sebab permasalahannya adalah perjuangan kita adalah tidak serius. Yang sudah nongkrong pun lupa, tidak berjuang lagi. Keasikan di kursinya sudah ongkang-ongkang, takut turun, akhirnya nggak berjuang lagi. Ini menjadi masalah juga, problem di negeri ini. Sampai guyonannya ada apa? Guyonan. Ini guyonan diungkapkan oleh seorang artis waktu itu. Tapi tak pikir omongannya ini kok ya keplek bener pas. Mantan artis yang jadi pejabat lebih serius menangani negara daripada mantan kiai yang jadi pejabat. Bener juga ini omongan kayaknya. Mantan kiai kalau sudah jadi pejabat, kalau mantan artis berjuang di sana membebaskan ini, misalnya, apakah kiai yang lemah? Oh bukan, niatmu yang kurang. Hendaknya ini perjuangan ini harus tidak boleh berhenti. Ini kan guyonan, ini kan memukul berat, ini pukulan sebetulnya. Sampai suatu ketika saya hadir peresmian pondok, didatangi, kami hadir sebagai hadirin saja di luar Jawa sana, dihadiri seorang gubernur peresmian seorang pondok. Gubernur itu bahasanya tuh cantik, kalimatnya sedikit tapi nyelkit. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan sebuah pondok pesantren. Semoga ini pondok pesantren bisa benar-benar menjadi cikal bakal pendidikan yang benar di sini, sebab sekarang banyak kiai yang meninggalkan pondok pesantren karena ada ini pejabat tuh, emang yang benar juga ini. Ada di Kalimantan sana waktu itu, saya dengar omongannya, banyak kiai yang meninggalkan pondok pesantren. Semoga ini pondok pesantren ditunggui betul sama kiainya. Nah, ini jadi ada hal-hal yang sebetulnya itu kritikan. Jadi ini kalimat yang benar juga ini ya. Biarpun keluar dari seorang gubernur ya, tapi kemudian dari seorang artis yang, jadi lihat artis lebih banyak berjuang itu, lihat artis yang tokoh, biarpun banyak juga dari artis yang enggak ini. Cuman kan yang ditampakkan kan begitu. Jadi kembali kepada masalah khilafah tadi, yang kalau memang Anda pengen mendukung sebuah khilafah, sebenarnya kita dalam negeri Indonesia itu sudah ada kepemimpinan. Biarpun dalam Islam tidak ada istilah demokrasi, yang ada adalah syura, akan tapi negara kita tuh semacam ini, itu kita sebenarnya bisa memanfaatkan keadaan ini. Demokrasi itu adalah sebenarnya sarana untuk mencapai kepada tujuan. Tujuannya adalah mewujudkan seorang pemimpin. Biarpun secara dalam syariat Islam itu demokrasi tidak berlaku, sebab pikiran orang alim satu tidak sama dengan pikiran orang fasik, pasti berbeda, tidak bisa disamakan satu-satu. Akan tapi sebetulnya dalam kesempatan yang semacam ini di negeri yang katanya ingin menegakkan demokrasi, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membangun Islam. Membangun Islam, kejayaan Islam itu dengan kita. Kalau seandainya umat Islam itu sepakat semuanya, nggak usah noleh-toleh sana sini, yang aku pilih adalah begini, beresin. Umat Islam mayoritas semuanya, nggak usah keluar fatwa nanti yang membingungkan bahwa saya pemimpin di luar Islam yang asalkan adil lebih bagus. Nggak usah ada fatwa yang aneh begitu. Kita perlu membangun kekuatan dalam Islam ini. Kenapa? Yang katanya demokrasi, memang kita demokrasi tidak ada dalam Islam, adanya syura. Tapi pun sudah ada kesempatan bagi kita untuk menghadirkan pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat. Karena siapapun boleh jadi pemimpin hari ini. Siapapun boleh menjadi seorang presiden hari ini. Biarpun dia adalah petani yang ada di kampung kita, boleh. Ini adalah secara teori kan begitu. Adapun masalah seluk-beluknya dalam memilih, kemudian kejahatan di dalam pemilihan, ini adalah urusan penjahat, itu kan bukan urusan kita berusaha saja. Baik, jadi kemudian kalau Anda melihat orang yang ingin memperjuangkan kekhalifahan, kepemimpinan Islam, harus Anda kembalikan kepada akidah yang membawanya. Jangan tergiur dengan istilah syariat Islam itu sendiri, sebab ada di tempat lain
negara yang mengatasnamakan Islam tapi tidak mewakili Islam sama sekali. Bahkan terjadi kezaliman di dalamnya kepada kelompok Islam yang benar, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jadi kelompok apapun yang menyeru kepada menegakkan syariat Islam, Anda jangan bergabung kecuali dia mau ikrar bahwasanya akidahku adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati sufiyati. Selesai. Kalau tidak, biarpun slogannya menggaung ke penjuru dunia, awas, hati-hati. Karena apa? Akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, akidah-akidah yang benar, yang membawa syariat benar, syariat keindahan, tidak ada teror di dalamnya, menghargai pendapat orang lain, menghargai agama lain. Kemudian setelah itu apa? Dan ini adalah yang menguasai dunia selama ini. Tidak ada alim besar yang ada di dunia kecuali sanad ilmunya sambung kepada akidah asy'ariyah dan sufiyah, dan ikut akidah dalam beribadah, ikut kaum ahli tasawuf. Kalau tidak begitu, Anda jangan ikut, biarpun gedenya kayak apa. Ini kaidah sederhana. Jangan mudah tertipu dengan gebiar. Oh, dia menegakkan syariat Islam luar biasa, kita pun ingin menegakkan syariat Islam. Tapi kalau akidahnya tidak seperti itu, tidak, saya tidak boleh tergiur. Ini saja. Jadi konferensi-konferensi yang dilakukan dimanapun, ketahuilah akidahmu apa. Jangan Anda terperdaya, jangan-jangan Anda akan dikeluarkan dari akidah itu seolah masuk agama apa negara Islam. Katanya negara Islam yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah orang-orang yang kita percaya selama ini, berarti Anda keluar dari kebenaran, maka Anda rugi, dan kerugian akidah adalah kerugian yang sangat besar. Ini saja.